Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,24% ke angka 4.907. Hari ini IHSG akhirnya berhasil ditutup naik setelah satu minggu terakhir ini terus mengalami penurunan. Di video ini saya akan menganalisa pergerakan IHSG setelah kenaikan hari ini. Apakah ada peluang IHSG untuk melanjutkan kenaikan minggu depan? Selain itu, saya juga akan menganalisa beberapa saham yang hari ini juga berhasil naik kembali. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari IHSG atau komposit. Dan update hari ini saya mendapatkan candle terbaru hari ini. Dan jika kita lihat hari ini IHSG memang naik 0,24% ke angka 4.907. Tapi selama perdagangan hari ini IHSG sempat turun 5%. Dan sempat turun mendekati daerah support di harga 4.500. Jadi IHSG sempat turun menuju harga 4.600-an. Sebelum menjelang penutupan dibuat naik kembali ke harga 4.900. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang pertanyaannya, apakah kenaikan hari ini menandakan minggu depan IHSG akan mulai rebound? Jika kita lihat, walaupun hari ini naik, IHSG masih berada di bawah resisten di harga 5.000. Jadi resisten saat ini berada di angka 5.000. Jadi walaupun hari ini naik, masih belum bisa kita konfirmasi IHSG akan mulai rebound dari angka 5.000. Karena resisten di angka 5.000 masih lumayan kuat. Dan jika kita lihat data pergerakan asing untuk IHSG hari ini, asing masih keluar dari bursa kita dengan jumlah yang lumayan. Jadi walaupun hari ini IHSG naik, tidak terlihat asing masuk pada bursa kita. Jadi untuk teman-teman yang siap-siap untuk entry membeli saham-saham yang naik hari ini, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Hari Senin atau Selasa depan IHSG masih berpeluang untuk naik sementara. Tapi untuk jangka waktu 1-2 minggu ke depan saya melihat IHSG masih akan melanjutkan downtrendnya. Dan kelihatan masih akan susah untuk naik di atas harga 5.500 untuk 2 minggu ke depan. Dan saya akan coba membahas beberapa saham yang berhasil naik hari ini. Yang pertama akan saya bahas adalah saham ICBP. Bisa kita lihat di grafik, ICBP hari ini naik 4% lebih ke harga 10.975. Dan secara tren jika kita lihat, ICBP saat ini masih bergerak sideways. Dan masih berada di bawah resisten kuatnya di EMA 150. Dengan support berada di harga 10.000. Support di harga 10.000 sudah 2 kali sempat disentuh oleh ICBP dalam 1 minggu terakhir ini. Dan jika kita lihat setelah menyentuh angka 10.000, ICBP selalu rebound. Hari ini juga ICBP sempat menyentuh harga 10.000 dan turun di bawah itu, tapi tetap naik kembali. Jadi dalam hampir 1 bulan ini ICBP masih bergerak sideways. Sekarang untuk teman-teman yang hari ini atau sebelumnya berhasil membeli di harga 10.000 ke atas, sebaiknya
take profit apabila minggu depan ICBP masih terkonfirmasi gagal naik menembus resisten di EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Bisa kita lihat di data broker summary, bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat, dalam 1 minggu terakhir ini asing terlihat sudah mulai masuk melakukan akumulasi pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya sangat layak untuk kita amati pergerakan saham ICBP dalam 1 minggu ke depan. Karena bandar dan asing sudah terlihat mulai masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Jadi ada peluang ICBP untuk naik minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham ICBP, paling amannya adalah tunggu ICBP berhasil terkonfirmasi naik di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ICBP di harga bawah, di sekitar daerah support di harga 10.000, teman-teman bisa take profit seperti yang saya bilang tadi, apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten kuatnya di EMA 150. Dan apabila teman-teman mau hold, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk teman-teman yang membeli di harga 10.000 sampai di sekitar harga 10.200 atau 300, selama masih bertahan di atas harga 10.000, hold saja terus saham ini. Karena masih ada peluang untuk naik menembus resisten kuatnya di EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat saham kedua yang naik hari ini, yaitu saham BBCA. Hari ini saham BBCA juga ditutup naik 1% lebih ke harga 28.300. Dan jika kita lihat, hari ini saham BCA juga sempat turun menuju support berikutnya di harga 26.000. Yang sempat saya analisa pada video sebelumnya. Bisa kita lihat setelah menyentuh harga 26.000, saham BCA hari ini mulai rebound kembali. Dan saat ini berada dekat dengan resisten di harga 28.000. Jadi walaupun hari ini BCA sudah ditutup di atas harga 28.000, tepatnya di harga 28.300, tetap masih belum bisa kita konfirmasi BCA telah break dari resisten di harga 28.000 ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham BCA di sekitar daerah support di harga 20.600, 26.000, teman-teman sebaiknya amati pergerakan saham BCA dalam 1 minggu ke depan. Apabila terlihat mulai turun kembali, sebaiknya take profit dulu. Dan tunggu kembali di daerah support di harga 26.000 atau di harga 25.000. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat ya, saham BBCA, bandar masih melakukan distribusi. Jadi walaupun hari ini naik 1% lebih, bandar masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBCA. Jadi walaupun hari ini BBCA terlihat berhasil rebound, tapi asing dan bandar malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendistribusikan saham yang mereka punya. Jadi dari data yang kita dapat, sebaiknya waspada akan kenaikan BBCA hari ini. Karena ada peluang untuk turun lagi minggu depan. Sekarang saham berikutnya akan saya analisa adalah saham ERA. Bisa kita lihat hari ini ERA ditutup naik hampir 10%. Menuju harga 1.385. Hari ini ERA juga sempat turun menuju daerah support di harga 1.200. Dan sama seperti saham-saham tadi, setelah menyentuh daerah support ini, hari ini ERA berhasil rebound kembali. Dengan resisten terdekat saat ini berada di harga 1.500. Garis MACD bisa kita lihat, walaupun hari ini naik,
garis MACD-nya masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 10% ini. Sekarang bisa kita lihat dari data broker summary ini terlihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat walaupun era dalam 1 minggu terakhir ini turun lumayan tajam, jika kita hitung hampir 30% lebih, asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Jika kita lihat dari tanggal 21 Februari sampai hari ini, asing lebih banyak melakukan akumulasi dibandingkan dengan distribusi. Dan hari ini juga bandar terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, era juga layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena masih ada peluang untuk naik menuju resisten di harga 1.500 dan menutupin gap down yang terbentuk minggu ini. Tapi teman-teman masih ingat, selama masih gagal naik menembus resisten di EMA 150, era masih berpeluang untuk bergerak downtrend kembali. Jadi selalu saya ingatkan, dengan kondisi bursa yang masih belum stabil seperti sekarang ini, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan target take profit sebaiknya hanya 2-3%. Jika teman-teman mau sampai 5% juga oke, tetapi harus lebih disiplin. Jangan terlalu serakah saat ini. Yang penting fokus kita jangan sampai rugi apabila kita trading. Berikutnya bisa kita lihat saham Wika. Hari ini juga kita perhatikan Wika berhasil rebound dari daerah support di harga 1.100. Dan saham Wika dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun sangat tajam. Hari ini Wika ditutup naik 3% lebih ke harga 1.180. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat kenaikan Wika ini hanya akan berlangsung sementara. Karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun sangat tajam. Jadi pasti ada rebound sementara. Rebound sementara ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Karena saya melihat Wika masih berpeluang untuk naik mendekati gap down yang terbentuk, yaitu di harga 1.400. Jadi untuk teman-teman hari ini berhasil membeli sekitar harga 1.100, sudah harus take profit apabila terlihat Wika dalam 1 minggu ke depan gagal naik saat mendekati atau menyentuh harga 1.400. Setelah take profit, teman-teman tunggu kembali di daerah support di harga 1.100 atau di harga 1.000. Dan teman-teman sudah harus hati-hati apabila support di harga 1.000 terlewati. Karena Wika akan sangat downtrend untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.